Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Di kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya hadir lagi buat rekan trader Indonesia, spesial buat rekan trader Amarket. Kita akan membahas segmen mata uang kripto, ya. Dan kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas mata uang kripto, dalam hal ini Bitcoin, pergerakannya dalam satu minggu ini kemana, ya. Jadi kita lihat rekan trader, ya, pergerakan Bitcoin pada minggu ini kita lihat sempat naik menuju ke 23 sedikit-sedikit dan sekarang dia kembali lagi turun, ya. Dan pergerakan naik itu diawali dengan statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika di saat rapat FOMC pada hari Kamis dini hari. Pada kesempatan kali itu rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana Bitcoin bisa terbang tinggi, ya. Dia terbang tinggi dan Bitcoin sempat, ya, kalau saya lihat di sini Bitcoin pada saat itu dia sempat masuk sampai ke level 24 ribuan, ya. Sempat masuk ke level 24 ribuan, tapi setelah FOMC, ya, dan memang itu sangat luar biasa juga. Kenapa? Karena di saat FOMC dikeluarkan, rekan trader bisa lihat bahwa setelah FOMC dikeluarkan, bagaimana dolar Amerika bisa mengalami penekanan yang sangat luar biasa sampai sempat menembus level 100, ya. Sampai sempat menembus level 100. Kalau saya lihat di sini, ya, dia sempat menembus level 100, ya. Dan inilah yang menyebab bagaimana Bitcoin bisa melakukan pergerakan dan dia bisa naik tinggi. Kita semua tahu bahwa Bitcoin sekarang bukan seperti kayak beberapa tahun yang lalu di mana Bitcoin bisa berdiri bebas, ya. Tapi Bitcoin sekarang adalah Bitcoin di mana sudah terkontrol, ya, oleh Central Bank, terutama Central Bank Amerika. Dan kalau kita lihat secara garis besar, pergerakan Bitcoin sekarang ini dia sangat terpengaruh dengan apa atau statement-statement yang dikeluarkan oleh, ya, statement-statement yang dikeluarkan oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, pergerakan Bitcoin ini saya sudah bilang sekali lagi bahwa dia sangat terpengaruh dan dikontrol oleh Gubernur Sentral Bank Amerika. Rekan trader bisa lihat minggu ini adalah minggu kemarin saya mencoba memprediksikan bahwa Bitcoin akan mencoba naik sampai ke titik 24.000. Dan memang sesuai dengan kenyataannya dia sempat naik, walaupun saya bilangnya sampai 25.000, ya. Rupanya dia cuma sampai di seputaran 24.000, sempat mau menembus 24.000 dan dia turun lagi sampai 23.082 dolar, ya, pada hari ini. Dan kita bisa lihat bahwa, ya, kalau kita bisa lihat bahwa rekan trader, saya bisa bilang bahwa pergerakan Bitcoin hari ini dan minggu depan menuju minggu depan dia akan lihat di seputaran 23.000. Saya ambil angka psikologi 23.000 karena saya berestimasi bahwa apabila Bitcoin ini dia bisa menembus titik 23.000 ke bawah, artinya dia akan mencoba turun lebih lama, lebih rendah lagi, paling maksimal itu dia bisa menyentuh level 22.500 atau sampai ke 22.300-an, ya. Jadi kalau saya bisa mengambil sebuah prediksi, dia akan mencoba sampai 22.300, itu level paling terendah, ya. Tapi dia akan mencoba dulu apakah bisa dia menembus level 23.000. Itu yang paling pasti rekan trader. Nah, dan pergerakan dia ini bagaimanakah kenaikannya? Kalau kenaikannya saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba menembus 23.797 atau 23.800. Nah, 23.800 ini menurut analisa saya adalah level di mana Bitcoin ini akan mencoba menembus, ya, akan mencoba menembus apabila terjadi kenaikan, ya. Kalau di level 23.000 di sini kan ini saya kasih levelnya kan ini ibaratnya saya bilang ini kan level psikologi, ya. Nah, apabila, ya,
apabila dia bisa menembus turun ke bawah 23.000, artinya saya berasumsi bahwa Bitcoin ini paling maksimal dia akan menuju ke 22.000 rekan trader. Jadi paling maksimal saya kasih sedikit masukan ya, 22.000 ini merupakan nilai yang bisa dicapai oleh Bitcoin pada minggu ini. Kenapa saya bilang pergerakan minggu ini tidak terlalu kuat rekan trader? Karena ya, saya bilang tidak terlalu luar biasa karena gini rekan trader. Pada minggu ini informasi dari kalender ekonomi tidaklah bombastik seperti minggu kemarin. Kalau minggu kemarin informasinya itu benar-benar seperti tsunami fundamental. Tapi kalau minggu ini tidak terlalu banyak yang mempengaruhi rekan trader. Kalaupun mempengaruhi, pertama ya mungkin Gubernur Central Bank Europe Christine Lagarde memberikan statement. Dan pada nanti hari Rabu Ketua The Fed Jerome Powell akan mengeluarkan statement selain adalah seperti klaim pengangguran dan lain-lain. Tapi secara garis besar rekan trader, minggu ini pergerakan Bitcoin tidaklah terlalu dramatis naik tinggi atau turun rendah sekali. Oleh karena itu saya berasumsi bahwa pergerakan yang terjadi pada Bitcoin, kalau menurut asumsi saya masih bisa lihat bahwa pergerakannya pada kesempatan kali ini dia akan bergerak sangat pola pergerakannya tidak terlalu tinggi rekan trader ya. Kalau menurut saya pola pergerakannya ini tidak terlalu tinggi ya rekan trader ya. Saya pindahin dulu, kasih gambarnya ini dirubah dulu, warnanya dirubah. Oke, saya kasih warna ini aja deh. Nah, oke. Kalau menurut analisa saya, pola pergerakan dia pada minggu ini tidak terlalu tinggi antara 22.500-an sampai 23.797. Asal dia bisa menembus level yang paling terendah, level 23.000 rekan trader. Apabila dia menembus level 23.000 ke bawah, artinya dia akan turun ya. Tapi kalau tidak, dia akan mencoba naik ke atas dan dia akan mencoba sampai 23.797 atau paling maksimal dia akan mencoba menembus level ke 24.000. Saya tidak mau bilang ya, saya tidak bisa bilang bahwa dia akan mencoba naik sampai di level yang paling tertinggi sih. Menurut saya level 24.000 menurut saya itu adalah level yang benar-benar bisa dicapai apabila terjadi kenaikan dari Bitcoin. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Sabar, saya kasih gambar dulu. Nah ini dia ya. Nah ini dia. Oke. Nah oke dia. Kalaupun dia lebih dari 24.000 ya pasti 24.255 lah di sekitaran situ ya. Nah oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang bahwa Bitcoin pada minggu ini dia pergerakannya sangat tidak terlalu besar banget, dia biasa-biasa aja, tidak terlalu kenaikan atau penurunannya besar. Hal ini juga ditandain dengan adanya berita ekonomi fundamental yang tidak terlalu benar-benar membuat pergerakan ini luar biasa. Tapi secara garis besar ya, Bitcoin ini kalau saya melihat rekan trader, Bitcoin ini punya kecenderungan bahwa kalaupun dia akan turun sampai ke 22.000, menurut saya kalaupun turun sampai ke 22.000, ini adalah pergerakan utama sebelum dia akan mencoba naik lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena mari kita lihat secara garis besar Bitcoin ini tendensinya masih bisa tinggi naik lagi. Makanya kenapa saya bilang 30.000 dalam beberapa bulan ke depan, minggu ke depan 30.000 ini pasti. Menurut saya 30.000 kemungkinan bisa pasti ya. Mungkin sampai bulan pertengahan tahun ini bisa ya. Pertengahan tahun ini 30.000 menurut saya bisa ya. Nah dan kita bisa lihat memang arahnya seperti kayak gitu ya. Dan kita lihat tendensinya ini memang udah tendensi naik sebenarnya ya. Ini secara bulanan, di mingguan pun juga kita bisa lihat bahwa dia mulai pelan-pelan walaupun sedikit koreksi. Dia mungkin akan sedikit koreksi dulu turun ke bawah, itu wajar. Tapi secara garis besar selama 1 bulan itu tendensi dari Bitcoin ini lebih banyak ke bullish ya. Oke, rekan trader semuanya, saya kembali lagi mau bilang buat rekan trader bahwa apa yang terjadi pada Bitcoin saat ini ya benar-benar sangat dinamis dan kita bisa lihat arah pergerakannya. Oleh karena itu, rekan trader apabila mau bertransaksi di Bitcoin,
setidaknya apa yang saya berikan ini bisa menjadi acuan buat rekan trader, karena memang di saat inilah menurut saya adalah waktu yang pas untuk kita coba berinvestasi di Bitcoin, karena lambat atau cepat Bitcoin ini dia akan menuju ke arah yang lebih tinggi lagi, ke arah 30 ya, oleh karena 30.000 ya. Oleh karena itu perlahan namun pasti kalau menurut saya dia ini masih koreksi nih. Dia masih koreksi, kalaupun dia turun pastinya sampai 22. Setelah itu dia akan mencoba naik lagi ke level yang paling tertinggi. Tujuan utamanya 24, 25, dan puncaknya menurut analisa saya adalah sampai ke 30.000. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah acara kupas tuntas tentang mata uang kripto ya. Kita mengulas mata uang kripto, dalam hal ini Bitcoin, secara garis besar dalam pergerakannya dalam minggu ini. Dan saya berharap semoga analisa yang diberikan oleh saya, analisa yang diberikan oleh market, setidaknya bisa memberikan sedikit pencerahan untuk rekan trader masuk ke pasar, bertransaksi di pasar. Dan tetap kembali lagi saya bilang bahwa rekan trader, bahwa apa yang saya berikan ini adalah sebuah analisa. Tapi analisa yang paling penting dan yang paling terbaik adalah analisa yang dilakukan oleh rekan trader sendiri. Oleh karena itu, silakan mengambil lagi analisa saya sebagai referensi dan lakukanlah analisa menurut kemampuan dan pemikiran yang rekan trader lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di acara-acara berikutnya. Salam profit Indonesia.